Selamat berjumpa di KKRNet 2015, Yesus Kristus pengharapan di akhir zaman. Pada KKRNet ini kita akan mulai dengan Win Wellness Talk Show, yaitu talk show kesehatan. Namun saya ingin mengucapkan terima kasih banyak bagi pemirsa yang telah menyaksikan Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Dan juga terima kasih untuk penonton di studio yang telah hadir untuk menyaksikan KKR ini. Serangkaian KKR ini akan ada 3 segmen, yaitu talk show kesehatan, segmen Mari Berdoa, dan juga nanti ada khotbah. Dan kita akan mulai dengan talk show kesehatan. Topik hari ini sangat menarik, yaitu harapan di dalam dunia yang tak berpengharapan. Hidup tidak bisa memberikan kita harapan, namun harapan justru yang memberikan hidup. Ya, karena kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan dosa, masalah, dan ketidakpastian. Namun pada saat kita berpengharapan, kita memiliki hidup. Dan di studio ini sudah hadir narasumber-narasumber yang akan memberikan pengharapan bagi kita dan juga informasi dan juga edukasi mengenai harapan di tengah dunia yang tidak berpengharapan. Mari kita akan sama-sama menyaksikannya. Sudah hadir di sini Pendeta Jimmy Hafulat dan Ibu Hafulat. Silakan, selamat datang. Inilah narasumber kita, bintang tamu kita. Selamat datang, terima kasih telah hadir di Hope Channel untuk KKR ini. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik. Kami penuh pengharapan. Wah, saudara, pendeta dan ibu penuh pengharapan, saya penuh pengharapan, seluruh sahabat berpengharapan di rumah dan di studio, semua juga pasti penuh dengan pengharapan, ya kita harap seperti itu. Baik, saya sudah tidak sabar memulai topik yang menarik ini. Silahkan duduk pendeta dan ibu, mari kita mulai saja. Wah, topiknya menarik sekali nih, harapan di dalam dunia yang tidak berpengharapan. Bagaimana itu? Mengapa pendeta dan ibu memilih topik ini? Kalau kita memperhatikan dunia sekarang ini, begitu banyak tantangan dan orang hampir-hampir kehilangan pengharapan. Ya. Beberapa contoh kita bisa lihat di sini adalah orang-orang tua yang hampir pensiun. Mereka sudah menabung begitu lama, mereka takut kehilangan tabungan. Bagaimana dengan mahasiswa? Mahasiswa berharap kalau mereka bisa punya uang supaya bisa menyelesaikan pendidikan mereka dan melakukan sesuatu dengan uang yang mereka punya. Harapan yang lain dari anak-anak, contohnya anak-anak yang ada di Somalia yang kelaparan. Mereka berharap kalau boleh mereka dapatkan makanan. Ya. Anak-anak yang lain, contohnya mereka berharap agar orang tua mereka bisa rukun-rukun di dalam rumah tangga. Bisa hidup dengan tenang di dalam rumah tangga. Sehingga tidak ada perceraian dalam rumah tangga. Begitu juga kalau kita melihat mahasiswa-mahasiswa yang ada. Berharap agar mereka bisa bekerja setelah selesai dengan perkuliahan mereka. Kita kembali kepada orang tua yang lain, contohnya seorang bapak, seorang ibu, apabila dia bekerja sendiri, dia berharap agar tidak dapat dipecat dari pekerjaannya, dia dapat membiayai keluarganya. Seorang pendeta ditangkap, mungkin dipenjarakan karena iman mereka. Dia berharap agar dia bisa melakukan sesuatu yang terbaik dan berharap agar keluarganya yang tinggalkan bisa mendapatkan satu kehidupan yang normal seperti itu. Jadi begitu banyak masalah dan semua manusia yang ada punya pengharapan, untuk semua manusia dari anak-anak tadi pendeta sudah jelaskan sampai orang tua dari beberapa profesi punya pengharapan. Jadi memang topik ini sangat menarik karena kita semua tidak ada di sini yang tidak punya pengharapan. Ada harapan-harapan kita ya untuk hidup yang lebih baik. Lalu sekarang pertanyaannya, menurut pendeta dan ibu, apa arti pengharapan? Ini dia. Kalau kita ditanya apa arti pengharapan, kita merindukan pengharapan. Kalau kita melihat pengharapan itu menjaga kita supaya kita bisa apa? Tetap sehat. Nanti kita lihat bagaimana pengharapan menjaga kita manusia supaya kita tetap sehat. Kemudian pengharapan juga menjaga kita supaya kita tetap waras. Tetap mempunyai pikiran yang positif. Pengharapan menjaga kita supaya kita tetap normal di dalam perilaku kita. Kalau kita nggak punya pengharapan, kadang-kadang kita bertindak tidak normal. Kita melakukan sesuatu di luar seperti orang gila ya. Apa yang ada. Nah, jadi dengan kata lain kita semua perlu percaya. Percaya artinya di sini bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dan itulah yang menjadi pengharapan kita. Sesuatu yang terbaik akan terjadi di balik kehidupan kita sekarang ini. Kalau orang yang berharap, saya berharapkan dapat ini. Berarti berharap sesuatu yang lebih baik dari yang ada sekarang. Itulah
pengharapan itu. Ya? Mungkin Ibu Haflar bisa tambahkan apa itu pengharapan? Dari Ibu apa itu pengharapan? Harapan artinya melihat hal-hal yang tidak terlihat sekarang ini. Oke. Ya. Kemudian harapan juga adalah sesuatu yang kita rasakan, yang sekarang kita tidak rasakan. Nanti kita akan merasakannya. Kemudian harapan juga mencapai hal-hal yang sepertinya tidak mungkin. Nah, itulah harapan. Sesuatu yang nggak mungkin, tetapi kita yakin itu bisa terjadi. Jadi ada mungkin definisi dan arti ya dari harapan itu, ya? Ya, harapan itu menolong kita. Ini menolong untuk apa? Menolong kita supaya kita dapat bertahan di dalam keadaan hidup kita yang kita rasa tidak menentu. Jadi dalam kehidupan kita yang tidak menentu, kita bisa bertahan di dalam kehidupan kita karena kita mempunyai apa? Pengharapan untuk itu. Oke deh. Jadi kalau kita gabungkan dengan apa yang kita miliki ya selama ini, mungkin banyak orang yang punya keinginan-keinginan. Tapi sebenarnya kalau dari yang saya tangkap dari pendeta Ibu, harapan itu adalah keinginan yang disertai dengan kepercayaan begitu ya. Jadi kepercayaan itulah yang membuat harapan itu benar-benar nyata, hari depan lebih baik lagi. Nah sekarang gini pendeta dan Ibu, kalau pada saat saya nih, contohnya saya aja ya, saya punya pengharapan A gitu. Lalu pada saat saya mendapatkan harapan saya itu terrealisasi begitu ya, saya bisa punya pengharapan lagi. Tapi kan ada beberapa orang yang mungkin pada saat sudah berharap A tidak tercapai, akhirnya hilang harapan, tidak bisa percaya lagi untuk menginginkan sesuatu atau berdoa kepada Tuhan. Tapi Bapak dan Ibu punya nggak contoh orang yang sebenarnya sudah hilang harapan, tapi akhirnya menemukan harapan itu kembali? Dikisahkan. Iya. Ada seorang yang bernama Bill. Bill. Nah Bill ini, dia seorang mahasiswa, keluarga dari keluarga yang cukup bisa membiayai kehidupan untuk berkuliah dengan baik. Ya. Tetapi sementara dia berkuliah, dia sudah hampir menyelesaikan sarjana komunikasi. Oke. Ya. Tetapi dia dapati bahwa dirinya saat itu seperti kehilangan semuanya, harta hilang, semua hilang. Dan akhirnya dia dapati dirinya berada di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Kenapa? Karena dia sudah terlibat dengan narkoba, dia terlibat dengan pergaulan-pergaulan bebas, minuman keras, sehingga harapan yang tadinya untuk meraih gelar sarjananya hilang. Nah, sementara dia berada di pinggir jalan, kemudian ada seorang yang bernama Jane, dia coba untuk membagi harapan. Dia coba membagi harapan. Dia melihat orang-orang yang ada di sana. Kemudian dia katakan begini, saya ingin memperhatikan orang-orang ini. Dan dengan cara apa? Memberikan makan. Kemudian Jane pulang ke rumah pagi hari sebelum dia berangkat kerja. Dia sudah persiapkan semua makanan yang ada untuk dia bawa ke kantor dan untuk dia bagikan. Sementara dia berjalan, dia melihat Bill. Dia melihat bahwa di dalam kehidupan Bill ini ada sesuatu yang beda dengan yang lain. Sehingga dia berikan makanan itu. Tapi ada satu kalimat yang keluar dari bibir Jane ini. Jane katakan begini, ini makanan untuk kamu, makan siang. Setelah dia berikan, dia katakan begini, Yesus mengasihimu. Wah luar biasa. Yesus jadi kalimat mengasihimu. yang sederhana itu memberikan pengharapan pada saat kita kehilangan harapannya. Nah itu dia. Wah luar biasa kali. Jadi setelah diterima itu, dia makan, besoknya dikasih lagi. Ya. Besoknya dikasih, hampir setiap hari diberikan untuk itu. Dan setelah itu, pada waktu diberikan, dari situlah ya pendeta dari situlah tumbuh harapan luar biasa. Untuk berarti Yesuslah juga sumber pengharapan. Dan kita juga akan mendengar, kita akan lanjut lagi pendeta, tapi kita akan mendengar lagu pujian juga, di mana Yesus juga akan menjadi harapan kita melalui lagu-lagu ini. Amin. Kita sama-sama saksikan.
untuk lagu pujian tersebut. Lagu-lagu juga bisa menimbulkan pengharapan bagi kita ya, khususnya lagu-lagu rohani ya. Nah, pendeta, ibu dan juga pemirsa, tadi sebelum lagu kita sudah mendengarkan kisah nyata nih. Saya ingin tahu kelanjutan dari kisah tersebut. Jadi pada waktu setiap hari Jane sudah memberikan makanan itu, kemudian satu kali Jane memberikan makanan, dia bawa makanan, tapi dia lihat Bill tidak ada di sana lagi. Oke. Dia tanya, adakah yang melihat Bill? Tapi tidak ada yang tahu kemana Bill pergi. Dan satu kali Bill datang, tapi dia berdiri di pojok jalan dengan pakaian yang rapi, dengan rambut yang sudah tersisir rapi. Kemudian dia menunggu Jane lewat. Pada saat Jane lewat, Bill salam, Bill sapa. Bill katakan, masih ingatkah Anda kepada saya? Dan Jane katakan, saya tidak percaya. Saya tidak percaya, apakah saya pernah lihat Anda atau belum? Ya. Karena dia sudah berpakaian rapi, rapi, penampilan yang rapi. Betul. Kemudian Bill katakan, sayalah orang yang Anda berikan makanan itu. Tapi ada satu kalimat yang membuat saya berubah. Katanya, Bill katakan, karena kalimat itulah saya berubah. Kalimat apa tadi? Yesus mengasihi Anda. Itu yang membangkitkan harapan di dalam diri. Sehingga Bill merubah semuanya, dia tinggalkan alkohol, dia tinggalkan kepelisiran dunia yang lain, dia tinggalkan narkoba, sehingga dia bisa bangkit kembali. Wah, luar biasa. Jadi kasih Yesus Kristus itulah yang menimbulkan harapan bagi Bill dan juga bagi kita semua, yang mungkin juga pada saat ini sedang kurang berpengharapan atau mungkin kehilangan pengharapan ya. Nah, pendeta, ibu, menarik sekali nih, ini kan kita bicara juga mengenai kesehatan, ini ada talk show kesehatan selama KKR ini. Lalu apa hubungannya harapan dengan kesehatan? Kalau kita punya harapan, kita punya hal yang positif, kita akan bertindak lebih baik. Tanpa harapan, hidup kita penuh dengan depresi. Itu ya. Tanpa harapan, hidup kita penuh dengan stres. Satu penelitian menyatakan begini. Dari satu penelitian disebutkan 80-90% orang yang berkunjung ke rumah sakit disebabkan karena sakit pikiran. Hamba Tuhan yang bernama Ellen G. White menyebutkan dalam Testimonies jilid 5 halaman 444, 9 dari 10 penyakit berasal dari pikiran. Dan penyakit itu berasal dari, jadi kalau kita tidak punya pengharapan, kita depresi, kita stres, dan demikian mudah terkena apa? Mudah terkena penyakit. Jadi itulah hubungannya dengan kesehatan. Berarti pendeta, kalau semakin kita penuh dengan pengharapan, semakin sehat juga kita ya? Luar biasa. Ada juga bagi kalian yang masih muda ya, atau para siswa. Iya, betul nih. Ada hubungan harapan dengan prestasi. Iya. Menurut penelitian dari C.R. Snyder mengatakan bahwa anak-anak atau anak mahasiswa yang memiliki pengharapan, memiliki harapan, dia akan memiliki nilai yang baik, prestasi yang baik. Ya. Dan contohnya 2 orang yang memiliki IQ yang sama, ya, tapi satu orang yang optimis, sedangkan yang satu orangnya pesimis. Maka hasil prestasi mereka pasti akan berbeda. Yang akan menghasilkan yang baik adalah yang memiliki sifat optimis. Optimis itu juga timbul dari pengharapan ya. Iya. Luar biasa. Wah, ini menarik sekali. Di tengah dunia yang tidak berpengharapan, kita tetap dapat menemukan pengharapan, dan itu juga dari Yesus ya, dari Yesus Kristus yang mengasihi kita. Bicara mengenai sumber pengharapan itu Yesus Kristus. Saya rindu, kita semua rindu, pendeta atau ibu dapat memberikan ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan pengharapan ini. Mungkin Ibu Haflar bisa tolong bacakan. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat 5 di sini dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau kita lihat di sini, pengharapan Tuhan adalah pengharapan yang penuh, membawa kita penuh sukacita. Tuhan katakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Dengan kata lain, bagaimana saya terus bergantung kepada Tuhan. Amin. Dan harapan itu hanya ada pada siapa? Yesus. Pada Yesus. Saya punya satu cerita sedikit ya. Ada seorang ibu, ya, dia mengalami depresi yang berat.
Dia sudah berencana untuk bunuh diri. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon. Dan telepon ini ternyata salah sambung. Ya. Dan orang yang menelpon yang salah sambung ini, dia mendengar suara seperti ada sesuatu dengan ibu ini ya. Kemudian penelpon ini mengajak dia untuk datang ke KKR. Dan di sana ibu ini mendengarkan cerita tentang Yesus yang memberikan pengharapan, sehingga ibu ini memutuskan untuk tidak jadi bunuh diri. Wah, jadi Yesus Kristus dan juga medianya juga melalui KKR ya, seperti yang sekarang sedang berlangsung di Hope Channel Indonesia ini. Wah, luar biasa. Berarti Yesus Kristus itu adalah sumber pengharapan, tapi juga kita harus punya aksi begitu ya. Pendeta dan Ibu harus punya aksi untuk meraih kasih Kristus atau harapan dari Kristus tersebut. Salah satunya dengan tadi pendeta sudah memberikan tips mendekatkan diri dengan Yesus. Lalu juga ada kisah nyata datang ke KKR begitu ya. Sehingga di tengah dunia, di dalam dunia yang tidak berpengharapan ini karena banyak masalah, dosa dan sebagainya, kita tetap punya pengharapan. Ya, betul. Luar biasa sekali. Nah, bicara mengenai pengharapan dan kesehatan ya, pendeta dan Ibu, pada saat kita semua sudah, kita kan tadi pendeta sudah katakan bahwa semuanya memiliki pengharapan gitu kan, lalu tapi sebenarnya semuanya juga tetap ada saja penyakit, lalu pengharapan kira-kira yang seperti apa yang benar-benar bisa membuat kita benar-benar lebih sehat atau dari yang sebelumnya? Tadi kita sudah berbicara tentang pengharapan. Bahwa pengharapan itu bisa saja akan membawa kita untuk hidup lebih sehat. Pengharapan membawa kita hidup lebih baik. Hanya pengharapan yang benar itulah yang tinggal di dalam Yesus, yang kita gantungkan kepada Yesus, kita akan menerima segalanya. Jadi contoh gini, kalau orang yang punya pengharapan dalam Tuhan, ya, satu buku yang disebut dengan Disease and Diseases. Di dalam buku itu dikatakan begini, kita marah 5 menit, ya, kita akan kehilangan, autoimun kita akan turun selama setengah jam. Kita lihat itu. Hanya 5 menit ya? Nah, padahal. kalau kita dendam, bukan turun setengah jam, tetapi autoimun kita akan mati. Wow. Nah, dengan kata lain, kalau kita punya pengharapan, kita tidak marah, kita tidak dendam, kita tidak depresi, kita tidak benci orang, kita tidak iri, karena kita punya pengharapan. Nah, ini sangkut pautnya pengharapan dengan apa? Dengan kesehatan. Sehingga dengan demikian, kalau kita punya pengharapan yang seutuhnya, kita bisa lakukan yang terbaik. Gitu ya. Dan ada janji di dalam Yesus. Ya, janji Tuhan di dalam Yesus kan? Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi hanya tinggal di dalam Yesus. Pengharapan yang sejati berasal daripada Tuhan. Iya, karena ada juga orang mengejar harapan dunia. Iya, itu dia. Tadi Harapan kan dikatakan di dunia. semuanya punya harapan gitu, tapi masih juga penuh penyakit dan sebagainya. Ternyata kuncinya itu harapan itu harus harapan yang benar dan sesungguhnya, dan itu di dalam Yesus Kristus begitu ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi berarti sahabat yang berpengharapan, kita semua telah mendengarkan ini dan akan kurang faedahnya kalau tidak kita hidupkan dengan komitmen baru, yaitu mendekatkan diri kepada Yesus Kristus. Dan dengan pertolongan Tuhan. Dan juga dengan pertolongan. Karena tadi katakan harapan dalam Yesus Kristus penuh sukacita dan tidak mengecewakan. Wah, terima kasih banyak. Sebenarnya saya ingin sekali bertanya lebih banyak, berbicara lebih banyak. Namun waktu jual yang memisahkan kita. Terima kasih banyak pendeta dan Ibu. Terima kasih juga sahabat berpengharapan. Teruslah menyaksikan KKR ini karena masih akan berlangsung. Dan untuk topik kesehatan besok juga tetap akan sangat menarik, jadi jangan lewatkan. Terima kasih banyak sahabat berpengharapan, teruslah berpengharapan dan Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak.
Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kami sangat bersuka cita dapat menemani pemirsa dalam segmen Mari Berdoa. Kami sangat rindu untuk mendoakan pergumulan para pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin merasakan jamahan Tuhan. Anda dapat berpartisipasi dan mengirimkan usulan doa Anda melalui layanan telepon ataupun SMS di nomor 021-8379-7883 dan melalui SMS di nomor 0852-1730-1117. Anda juga dapat berpartisipasi dan mengirimkan usulan doa Anda di fanpage Facebook kami di Hope Channel Indonesia dan juga melalui layanan Twitter di @HopeChannelIDTV. Anda juga dapat mengirimkan di alamat email kami di hopechannelindonesia@gmail.com. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mengapa kita harus berdoa? Agnes, mungkin pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh para pemirsa di rumah. Menurut Agnes, kenapa sih kita harus berdoa? Terlebih khusus kenapa juga saya mau berdoa? Iya. Karena di dunia ini tidak hanya sukacita yang saya rasakan, ada juga hal-hal yang menyedihkan. Seperti ketika saya pernah sakit, punya masalah rumah tangga dan juga masalah pekerjaan. Saya rindu berbagi masalah itu dengan orang lain. Dan di akhir zaman ini, hanya Yesus tempat saya berbagi, sahabat sejati saya. Betul sekali. Dan doa adalah salah satu cara bagi kita untuk berkomunikasi dengan sahabat sejati kita, yaitu Yesus. Dan untuk berbicara lebih lanjut tentang berdoa dan beberapa hal-hal yang saat ini sedang tren yang perlu kita doakan. Saat ini kita sangat bersuka cita kita kehadiran dua orang hamba Tuhan bersama dengan kita saat ini. Agnes, siapa mereka? Yang pertama telah hadir hamba Tuhan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, Pendeta Samuel Simorangkir. Dan kita juga kehadiran hamba Tuhan, Bapak Pendeta Brian Sumendap. Beliau adalah Direktur Komunikasi Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Mari kita sambut mereka. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta. Shalom. Shalom. Nah, saat ini Pendeta kita rindu untuk bergumul bersama dengan para pemirsa. Sejauh ini ada usulan doa apa yang bisa kita doakan Pendeta yang sementara sedang di hal-hal panas yang terjadi di masyarakat sejauh ini? Baik, shalom, terima kasih Agnes. Tadi pagi saya lihat juga di televisi ada kelompok relawan yang buat fasilitas Twitter pulang bareng di Jakarta. Untuk apa Pendeta Jadi pulang bareng? orang-orang yang pulang kalau malaman takut sendirian nanti dikerjain, mereka ada rencana kalau mau pulang bareng dikasih tahu saya akan mau pulang di jalur ini. Jadi kemudian ada beberapa orang berkumpul baru mereka berjalan untuk menghindari pembegalan. Jadi saya pikir dalam hal diskusi ataupun topik doa kali ini, mari kita doakan umat Tuhan maupun masyarakat umumnya di Indonesia yang sekarang sedang resah oleh karena pemberitaan begal. Ya. Ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan. Dengan berdoa, kita menggantungkan pengharapan kepada Yesus Kristus yang dapat melegakan kekhawatiran kita. Betul sekali. Kira-kira kenapa begal ini akhir-akhir ini sangat marak ya? Beberapa tahun yang lalu belakangan seperti kurang kasus begal motor ini. Tapi kira-kira apa yang menyebabkan beberapa hari belakangan ini kasus seperti ini marak di mana-mana? Mungkin penyebabnya oleh karena masalah ekonomi, tapi mungkin juga masalah rumah tangga, orang tua kurang memperhatikan anak, akhirnya ikut-ikutan dengan peer groupnya. Tapi di saat yang sama kerohanian ya mungkin dari orang-orang yang ikut melakukan pembegalan ini sangat merosot ya. Jadi akhirnya seperti ngetren ini. Dan mereka umumnya berani melakukannya oleh karena di bawah pengaruh obat-obatan. Kalau tidak, mereka tidak akan berani membunuh atau menganiaya. Dan sekarang yang mereka hadapi tidak hanya polisi, masyarakat pun sekarang bekerja sama untuk memberantas pembegalan yang terjadi ini.
Jadi ini di samping kita berdoa, kita juga doakan orang-orang tua, perhatikan anak-anak kita, jangan sampai ikut terlibat di dalam peristiwa-peristiwa seperti ini. Makanya Alkitab katakan kepada pemirsa, jikalau kita merasa resah, bagaimana apa yang terjadi kalau kita naik motor, ingat Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat-berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Topik doa ini kita harapkan dapat membuat kelegaan kepada pemirsa, menyeimbangkan berita yang selalu diberikan tentang begal-begal yang membuat kita khawatir, tapi di saat yang sama ada kelegaan di dalam Yesus yang akan menolong kita terhindar dari mara bahaya ini. Iya, Pendeta, sebelum kita doakan, nanti Pendeta Brian kami minta tolong untuk doakan. Satu pertanyaan yang tentunya menjadi informasi bagi pemirsa, Pendeta Brian. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita menghadapi atau interaksi kita bagaimana dengan situasi pembegalan ini yang sering terjadi? Ya, memang sebagai orang Kristen kita juga harus mempunyai suatu sikap yang jangan langsung menghakimi ya orang-orang yang berbuat kejahatan-kejahatan seperti ini. Sebab kalau kita langsung menghakimi dan langsung mencap bahwa orang-orang seperti ini harus dihindari. Padahal tidak semua orang-orang yang seperti itu yang kita temukan di jalanan bisa berbuat begal. Ya. Tetapi marilah kita dengan penuh kasih sayang, compassion juga, kita boleh tunjukkan kepada orang-orang yang ada di jalanan. Mungkin mereka lapar, mungkin kita bisa berikan makanan. Kalau mereka haus, mungkin kita bisa berikan haus. Orang-orang Kristen harus mengikuti contoh yang diberikan oleh Yesus untuk memberi belas kasih kepada orang-orang yang kurang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan perhatian ya, dan kesempatan dari orang-orang tua mereka. Iya, Pendeta. Sebelum Pendeta Brian akan mendoakan masalah begal yang sering terjadi ini, kami kembali mengingatkan kepada pemirsa sekalian, Anda boleh menghubungi kami dan kita akan terhubung dalam layanan telepon di nomor 021-8379-7883. Anda bisa mencatatnya di rumah dan kami masih menunggu layanan telepon dari saudara pemirsa. Pendeta Brian, kami minta tolong untuk mendoakan hal ini. Baiklah. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita ambil waktu untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, ini adalah saat yang sangat berbahagia bagi kami, sebab kami diberikan kesempatan untuk menghadap Engkau. Kami mengakui Engkau sebagai Allah kami, Khalik kami, pemelihara kami. Engkau bahkan yang telah menciptakan kami semua. Saat ini kami datang pada Tuhan untuk memohon ampun atas segala kesalahan kami. Kami tidak layak ya Tuhan, namun karena Yesus yang telah disalibkan di kayu salib, Dia mencurahkan darahnya. Kiranya ini boleh membasuh kesalahan kami. Kami datang kepadamu Bapa malam hari ini mendoakan masalah yang sementara meliputi negara kami. Kasus-kasus begal yang marak diberitakan di media. Ini menjadi suatu keprihatinan dari pemerintah, dan ini juga menjadi suatu keprihatinan dari masyarakat yang saat ini merasa was-was, merasa takut, jangan-jangan mereka ditimpa kasus-kasus kekerasan, kejahatan seperti ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di atas bumi ini. Dan Tuhan juga mengetahui pengalaman-pengalaman hidup yang dialami oleh orang-orang yang berbuat begal ini. Tuhan, jikalau mereka kurang kasih sayang, Tuhan kiranya boleh menjamah hati orang-orang, boleh menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Jikalau mereka kurang perhatian dari orang-orang,
kiranya masyarakat di sekitar mereka, di mana saja mereka berada saat ini, boleh dijamah untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Hamba percaya ini terjadi karena orang-orang ini kurang mendapat kasih sayang. Mereka tidak pernah merasakan kasih Allah yang sejati. Karena itu mereka tidak mempunyai pengharapan untuk masa depan. Mereka hanya memikirkan untuk saat ini dan bagaimana untuk hidup. Mungkin mereka juga sementara berjuang untuk makan, untuk menghidupi keluarga mereka. Tuhan, lihatlah mereka. Dan kiranya kuasa Tuhan akan selalu menjaga orang-orang, masyarakat yang berada di daerah-daerah rawan seperti yang telah terjadi kasus-kasus begal ini. Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan mereka perjalanan yang aman setiap hari, setiap malam mereka berperjalanan, supaya masyarakat boleh kembali di rumah mereka dengan selamat, boleh kembali bertemu dengan keluarga, anggota keluarga, suami, istri, anak-anak. Tuhan, kami sudah capek hidup di atas dunia yang penuh kekerasan. Oleh sebab itu, biarlah kami semua mendapat pengharapan untuk suatu hari kelak hidup di dunia yang sudah tidak ada kekerasan dan sakit dan kematian. Biarlah pengharapan itu boleh kami doakan selalu dan harapkan itu hanya daripada Engkau saja. Terimalah permohonan doa kami malam hari ini. Kami telah meminta semua ini dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Sumendap telah mendoakan topik kita yang pertama. Para pemirsa di rumah, kami mengajak Anda kembali untuk tetap mengirimkan usulan doa Anda melalui layanan SMS di nomor telepon 0852 17301117. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, Agnes, mungkin ada usulan doa yang sudah masuk? Sebelum kita mendoakan usulan doa yang sudah masuk, sahabatku, kita akan mendengarkan dulu lagu pujian. Dan biarlah lagu pujian ini akan membawa hati kita lebih dekat kepada Tuhan. Datang
Pemirsa, kami kembali menunggu usulan doa pemirsa. Saya ulangi lagi, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 021 79 83, saya ulangi 021 83 79 78 83, dan juga melalui layanan SMS di 0852 1730 1117. Anda juga dapat menyampaikan usulan doa Anda melalui fanpage Facebook kami di Hope Channel Indonesia dan juga melalui Twitter di @HopeChannelIDTV, dan Anda juga dapat mengirimkan di alamat email kami di hopechannelindonesia@gmail.com. Agnes. Saat ini kami akan membacakan usulan doa yang sudah masuk di nomor telepon kita dari 085234 sekian-sekian. Tolong doakan saya agar saya bisa dapat kembali ke jalan yang benar. Karena saya sudah sekian lama mengabaikan Yesus. Tapi saat ini saya rindu mengandalkan Tuhan Yesus daripada mengandalkan diri sendiri. Usulan doa selanjutnya datang dari Adik Baron di Yogyakarta, di mana dia rindu untuk didoakan sementara sakit, yaitu paru-paru basah. Untuk dua usulan doa ini mari kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, saat ini Tuhan kami mewakili isi hati dari para pemirsa. Kami rindu agar Tuhan memberikan kami iman yang lebih lagi, khususnya bagi satu orang yang sudah memberikan usulan doanya melalui SMS kami, di mana Bapa ini rindu Tuhan untuk dipulihkan kehidupan kerohaniannya. Dia sudah tahu apa yang dia perbuat dahulu adalah hal yang tidak baik di hadapan-Mu, tapi dia ingin diberikan hati yang baru, agar Tuhan saja yang menjadi Tuhan di dalam dirinya. Kami pun Tuhan berdoa khusus bagi Adik Baron yang kami dengar dia menderita sakit paru-paru basah. Tuhan, kami rindu agar dia boleh memiliki iman yang tidak tergoncangkan meskipun dalam penderitaan, kesakitan yang Tuhan izinkan. Ya Bapa, kiranya Engkau berjaga bersama dengan dia setiap saat, dan biarlah ia boleh memiliki pengharapan di akhir zaman ini, bahwa dia akan memiliki masa depan yang lebih baik, karena masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Kami akan melanjutkan lagi Tuhan doa-doa selanjutnya. Biarlah Tuhan yang maha mengetahui dan maha mendengar akan memberikan jawaban yang terbaik dalam kehidupan para pemirsa. Mohon ampunilah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Agnes sudah mendoakan usulan doa yang telah masuk. Kita kembali berbincang dengan para tamu kita yang telah hadir. Nah, kalau tadi kita berbincang tentang kasus begal motor. Nah, ini kan cukup meresahkan nih. Kira-kira adakah informasi yang menggembirakan? Iya, menggembirakan. Karena dari tadi saya dengarnya resah. Meresahkan. Iya, meresahkan. Apakah ada kabar yang baik yang bisa memberi kita harapan-harapan yang lebih baik lagi untuk hidup di dunia ini? Ya, kebetulan beberapa hari yang lalu, tanggal 17 Februari, CNN membuat suatu presentasi khusus mengenai orang-orang Advent yang ada di California. Dan saya rasa ini adalah suatu kabar yang gembira, sebab mereka yang diliput di dalam acara CNN oleh Dr. Sanjaya Gupta, mereka membuat suatu feature yang menampilkan kehidupan dari orang-orang tua, orang-orang lanjut usia yang hidup di California, di sekitar daerah Loma Linda. Mereka ditemukan mempunyai rentang kehidupan yang lebih panjang daripada orang-orang lain di dunia dan juga orang-orang lain di California, sekitar 5-8 tahun. Wow. Jadi umur mereka bisa lebih panjang 5-8 tahun. Dan mereka juga sudah diakui oleh pengarang Blue Zones bahwa daerah Loma Linda, California itu merupakan salah satu blue zone yang diakui sekarang sesuai dengan studi-studi yang dilakukan terhadap orang-orang tua, orang-orang Advent yang ada. Setelah mereka melihat keadaan, membuat
interview, mereka dapati bahwa mayoritas anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 di California, di Loma Linda ini, mereka adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Dan ini sudah sangat diperbincangkan di dalam media sosial dan juga sangat dilihat, ya, banyak dilihat di situs CNN Edition. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi melalui pola hidup anggota-anggota gereja kita dapat mempengaruhi umur panjang dari seseorang dan memberikan kesaksian yang hidup bagi orang lain. Jadi Dr. Sanjaya mengatakan salah satu dasar mengapa mereka bisa umur panjang adalah karena mereka mempunyai purpose of life. Jadi mempunyai tujuan untuk hidup dan pengharapan untuk hidup. Bisa dibagikan lebih luas sedikit lagi Pak Pendeta, kira-kira selain pengharapan, apalagi yang mempengaruhi para jemaat kita ini untuk memiliki hidup yang lebih panjang? Dalam berita itu, mereka juga disebut memakan makanan yang sehat. Saya pikir ini adalah nasihat firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari malam ke malam di acara KKR ini. Ya, jadi inilah bukti bahwasanya firman Tuhan itu nyata dan terbukti bisa membuat manusia lebih sehat dan umurnya panjang. Dan yang kedua, Sabat, ya. Sabat ini bukan Sabat Yahudi, tetapi hari Sabat, hari Sabtu di mana orang-orang berhenti, berkumpul sama keluarga dan bertemu dengan Tuhan. Nah, itu salah satu yang membuat mereka panjang umur yang dipelajari oleh Gustaf Sanjaya ini, ya. Puji Tuhan. Jadi mengikuti firman Tuhan dengan memakan makanan sehat sesuai apa yang dikatakan oleh Alkitab dan menguduskan hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu sebagai hari perhentian, kumpul keluarga dan juga bersama dengan Tuhan membuat umur panjang. Ini harus kita doakan, berkat bagi orang-orang lain juga. Kami minta tolong Pendeta Semorangkir untuk mendoakannya. Namun sebelumnya saya akan membacakan SMS yang sudah masuk dari para pemirsa yang akan kita doakan saat ini, yaitu dari Bapak Edward Muagi yang rindu untuk didoakan, saat ini sedang lemah iman, biarlah Roh Kudus bekerja selalu agar Bapak Edward boleh diberikan pencerahan dan tetap setia di dalam Tuhan. Saya akan mendoakan Bapak Edward dan juga ada usulan doa dari Kupang, rindu untuk mendoakan Ibu Nela yang sedang sakit. Pendeta, saya akan berdoa duluan, lalu pendeta akan menyambung sekaligus menutup acara Mari Berdoa ini. Boleh jangan lupa didoakan juga mertua Pendeta Supriyono Sarjono yang ada di daerah NTT juga. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang satu-satunya tempat kami bergantung. Tuhan, kami percaya ketika kami bersatu di dalam doa, Tuhan hadir. Kami mendoakan khusus bagi Bapak Edward yang rindu kembali di jalan-Mu Tuhan dan memiliki iman yang lebih teguh lagi. Tuhan, kiranya Roh Kudus bersama dengan dia dan biarlah kami mendengar berita yang membahagiakan di hari-hari ke depan. Kami juga berdoa khusus untuk usulan selanjutnya yang datang dari Kupang. Kami berdoa bagi Ibu Nela dalam keadaan sakit. Tuhan, kami percaya dalam keinginan kami agar dia sembuh. Tuhan akan membantu dia dalam pola makan dan pola hidup agar lebih sehat lagi. Dan biarlah kasih sayang dari keluarga dan sahabat-sahabat akan menjadi contoh begitu besar lagi kasih sayang Tuhan. Kami rindu doa ini disampaikan kembali oleh Pendeta Semora. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga bersyukur karena melihat bahwasanya firman-Mu itu hidup dan bermanfaat bagi umat Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kabar baik di mana umat-umat Tuhan Gereja Masehi Advent hari ke-7 di Amerika, khususnya Loma Linda, telah dipelajari bahwasanya usianya lebih lanjut 8 tahun dibanding yang lain. Oleh karena mengikuti nasihat firman Tuhan, makan makanan yang sehat, dan juga beristirahat, menguduskan akan hari Sabat. Ya Bapa, kami rindu agar hal ini juga menjadi bahagian seluruh pemirsa yang menyaksikan ini. Biarlah berkat Tuhan boleh menjadi bahagian pemirsa, bahwasanya dengan mengikuti firman Tuhan, pelajaran-pelajaran yang akan disajikan melalui televisi ini, dan tidak hanya untuk berguna sebagai informasi pengetahuan, tapi dengan Roh Kudus, maka seluruh pemirsa tergerak untuk mengikutinya, dan apa yang menjadi kabar sukacita di California menjadi bahagian seluruh pemirsa.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Segala jawaban doa yang sudah Kau berikan menjadi bahagian kami semua. Dan kami juga berdoa buat seluruh pemirsa yang belum sempat meng-SMS dan meminta untuk didoakan. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Kiranya Engkau jawab dan berkati. Biarlah kami semua hanya berharap di dalam Yesus Kristus saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan bertemu kembali dalam segmen Mari Berdoa. Untuk itu kami mengingatkan kembali agar para pemirsa mencatat nomor telepon untuk memberikan usulan doa kepada kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 021 83 79 7883 dan melalui SMS 0852 1730 1117. Juga kami ingatkan kembali untuk Anda sekalian dapat berpartisipasi, mengirimkan usulan-usulan doa Anda di fanpage Facebook kami di Hope Channel Indonesia, dan juga bisa melalui Twitter di @HopeChannelIDTV, dan juga bisa mengirimkan ke alamat email kami di hopechannelindonesia@gmail.com. Terima kasih sudah bersama dengan kami dan jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan KKR-Net kita, Yesus Kristus Pengharapan di Akhir Zaman. Yesus mengasihiku, tertulis di firman-Nya, dan Dia berikan damai dalam jiwaku. Bunga bakul yang indah, jalan hidup yang pasti, Dia pencipta yang agung dan ajaib. Ajaib, ajaib, oh ajaib. Dia pencipta yang agung dan ajaib. Topan direndahkannya, laut ditenangkannya, Dia pencipta yang agung dan ajaib. Roti hidup diberikan, jiwa haus dipuaskan, dan Dia berikan damai dalam jiwaku. Kuasa dunia kan lenyap oleh kemuliaan-Nya, Dia pencipta yang agung dan ajaib. Ajaib, ajaib, Oh ajaib. Dia pencipta yang agung dan ajaib. Topan direndahkannya, laut ditenangkannya, Dia pencipta yang agung dan ajaib. Batu karang yang teguh berdiri di Kalvari, Yesus yang terindah bagi jiwaku. Dia yang awal dan akhir, Tuhanku yang pasti. Dan pencipta yang agung dan ajaib. Ajaib, ajaib, Oh ajaib. Dia pencipta yang agung dan ajaib. Topan direndahkannya, laut ditenangkannya. Dia pencipta yang agung dan ajaib. Bila trompet berbunyi, Yesus datang kembali. Penebusku datang menjemputku. Dalam kemuliaan-Nya aku menuju surga. Bersama penebusku yang ajaib. Dalam kemuliaan-Nya aku menuju surga. Bersama penebusku yang ajaib. Yesus ajaib. Selamat malam
Salam jumpa bagi para pemirsa sekalian, juga hadirin yang ada di dalam studio. Kita bertemu di dalam seri KKR Yesus Kristus Pengharapan di Akhir Zaman. Dari malam ke malam kita hanya akan membahas tentang berbagai aspek pengharapan yang boleh kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu untuk kesempatan mempelajari firman Tuhan, agar kami boleh mendapatkan pengharapan di akhir zaman ini. Zaman yang tidak menentu, kami ingin mempunyai kepastian yang datangnya dari Yesus Kristus. Dikuasailah kiranya kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami akan sabda-Mu. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa sekalian, untuk beberapa malam ke depan ini kita akan melihat beberapa ayat yang terdapat di dalam kitab yang terakhir dari Alkitab. Mengapa saya pilih kitab yang terakhir? Karena kita sedang berbicara tentang pengharapan di zaman akhir. Dan kitab yang terakhir di dalam Alkitab ini adalah memang kitab yang ditulis paling terakhir, kurang lebih tahun 96 setelah Yesus. Untuk malam hari ini, topik yang akan kita pelajari adalah Yesus Kristus memberikan jaminan jangan takut. Jaminan Yesus Kristus jangan takut. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-17. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, demikian Yohanes yang kekasih berkata, tersungkurlah aku di depan kakinya. Kaki siapa? Yesus Kristus. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yesus berkata kepada Yohanes yang kekasih, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Yohanes takut? Apa yang membuat dia takut sehingga Yesus berkata kepadanya, jangan takut? Ada banyak nama Yesus Kristus yang digambarkan di dalam Alkitab. Kalau kita kitab Yohanes misalnya, Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, aku adalah air hidup. Uniknya pemirsa dan hadirin sekalian, uniknya adalah setiap kali Yesus memperkenalkan namanya dalam satu bahagian Alkitab, maka namanya itu ada kaitannya dengan cerita yang ada di dalam bahagian Alkitab tersebut. Contohnya, setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Yesus kemudian menyeberangi Laut Galilea. Setibanya di seberang, banyak orang yang datang mengikuti Yesus, lalu mereka bertanya kepadanya, Guru, kapankah engkau tiba di sini? Lalu kemudian Yesus berkata, engkau atau kalian mencari aku bukan karena kalian telah melihat tanda-tanda ajaib yang aku perbuat. Kalian mencari aku oleh sebab kalian sudah makan dan kalian mau mencari makan saja. Lalu Yesus katakan, aku adalah roti hidup. Jadi pemirsa boleh melihat bahwa ia atau Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Dalam kaitan cerita, ia memberikan makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Pada waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub di Samaria, Yesus menawarkan kepadanya
air yang bila mana diminum, maka tidak akan haus lagi. Lalu kemudian perempuan Samaria itu memohon kepada Yesus. Dalam Yohanes pasal yang keempat, berikanlah kepadaku air itu. Yesus memperkenalkan dirinya kepada perempuan Samaria itu sebagai air kehidupan. Pada waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku akan pergi kepada Bapa-Ku, dan kemana aku akan pergi, kalian tidak bisa mengikuti aku." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, kemana engkau akan pergi? Bagaimana kami bisa mengikuti engkau kalau kami tidak mengetahui kemana engkau akan pergi?" Pada saat itulah Yesus memperkenalkan dirinya dalam satu ayat Alkitab yang cukup terkenal. Yohanes 14 ayat yang ke-6. "Aku adalah jalan. Aku adalah jalan melalui siapa engkau boleh sampai kepada Bapa." Nah pemirsa, di dalam ayat yang baru kita baca tadi, Wahyu 1 ayat yang ke-17, Yesus Kristus memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan terkait dengan nama itu, Yesus katakan kepada Yohanes yang kekasih, "Jangan takut." Yang akan kita lakukan sekarang adalah menghubungkan perkataan Yesus "jangan takut" dengan sebutan dirinya, yaitu yang awal dan yang akhir. Kita perlu mengetahui bahwa kitab Wahyu bukan satu-satunya kitab tentang nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama ada kitab yang lain yang khusus memuat begitu banyak kelihatan yang isi tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan kitab itu adalah kitab Daniel. Mari kita mengerti makna julukan kepada Yesus yang awal dan yang akhir. Daniel pasal yang ke-10. Satu pasal ini menceritakan bahwa Daniel menerima penglihatan. Dan pada waktu dia menerima penglihatan itu, dia tidak mengerti apa kira-kira makna daripada penglihatan itu. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam kebingungan karena dia telah melihat tetapi dia tidak mengetahui makna tersebut. Lalu kemudian Alkitab berkata bahwa datanglah kepadanya seorang malaikat yang akan memberitahukan kepadanya makna penglihatan tersebut. Pada waktu Daniel melihat makhluk ilahi itu datang kepadanya, Daniel pasal yang ke-10 berkata, "Maka tersungkurlah ia, mukanya pucat, kekuatannya pun hilang, ia lemah dan tak berdaya." Sama seperti Yohanes tadi, seperti orang mati dia kelihatannya. Tetapi kemudian di dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 berkata, "Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun kembali." Sama seperti yang terjadi kepada Yohanes, kalau kita masih ingat ayat yang tadi. Daniel pun mendapatkan sentuhan, sebuah tangan yang membuat ia bangun kembali. Lalu kemudian suara itu berkata kepada Daniel, dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. "Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu." Ternyata Daniel merasa takut bukan sekedar karena ia telah melihat makhluk ilahi itu tampak di hadapannya. Daniel merasa takut oleh sebab penglihatan yang ia lihat itu semua membuat dirinya cemas. Apakah gerangan yang akan terjadi di masa yang akan datang? Lagi pula pada saat itu Daniel dan sebahagian dari bangsa Yehuda, mereka sedang berada dalam pembuangan di Babylon.
Akankah mereka kembali ke negeri perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada mereka? Atau akankah hidup mereka berakhir di sana? Apakah masa depan bagi mereka? Allah memberikan kepada Daniel satu penglihatan dan penglihatan berikutnya untuk mengatakan kepada Daniel, Daniel, jangan takut, jangan takut. Aku telah mendengarkan permohonanmu. Permohonan apa, pemirsa? Permohonan untuk mengerti penglihatan yang telah diberikan kepadanya. Lalu kemudian suara itu berkata kepada Daniel dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan itu juga mengenai hari-hari itu. Jadi kita boleh melihat bagaimana rangkaian yang terjadi sehingga Daniel takut. Pertama sekali Daniel menerima penglihatan. Setelah menerima penglihatan, dia tidak mengerti makna penglihatan tersebut. Dia bertanya-tanya dan dia memohon kepada Tuhan untuk menerangkan makna penglihatan tersebut. Lalu kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Daniel. Lalu Daniel jatuh tersungkur, tetapi ia mendapatkan jamahan Tuhan. Lalu kemudian Daniel pun bangkit. Dan Tuhan berkata kepadanya, Daniel, jangan takut. Aku akan memberitahukan kepadamu makna daripada mimpi atau penglihatan tersebut. Sebab semua mimpi itu adalah tentang masa yang akan datang. Inilah juga yang terjadi dengan Yohanes yang kekasih. Yohanes berada di Pulau Patmos oleh karena pekerjaan Injil. Ia dibuang ke tempat di mana para kriminal lainnya juga dibuang pada saat itu. Pulau yang sama atau identik dengan pembuangan. Bahkan ada yang hidup mereka berakhir di pulau tersebut. Yohanes yang kekasih meninggalkan beberapa jemaat yang ada di Asia Kecil. Siapakah yang akan menggembalakan jemaat-jemaat ini? Bagaimana nasib daripada jemaat-jemaat yang saya tinggalkan ini? Saya berada di Pulau Patmos dan jemaat-jemaat itu sendirian di sana. Rasul-rasul yang lain sudah tidak ada. Paulus yang tadinya mondar-mandir menuju ke Asia Kecil sudah dihukum mati kurang lebih 30 tahun sebelumnya, sebelum Yohanes yang kekasih menerima penglihatan tersebut. Lalu kemudian dalam keadaan itulah Allah kemudian memberikan kepada Yohanes yang kekasih penglihatan-penglihatan yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Dan setelah mendapatkan penglihatan-penglihatan ini, entah Yohanes mengerti dengan jelas makna-makna penglihatan ini, Tuhan berkata kepada Yohanes, pada saat Yohanes jatuh tersungkur seperti orang mati ia, maka tangan Yesus Kristus menyentuh dia, lalu kemudian berkata kepadanya, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Artinya apa? Artinya julukan Yesus Kristus sebagai yang awal dan yang akhir ada kaitannya dengan kuasa Yesus untuk mengetahui segala peristiwa dari permulaan hingga pada akhirnya. Julukan Yesus Kristus sebagai yang awal dan yang akhir menunjukkan kuasa dan pengetahuan Yesus Kristus yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun juga di atas dunia ini, di kolong langit ini. Julukan yang awal dan yang akhir menunjukkan bagaimana Yesus mengetahui apa yang terjadi dahulu, sekarang, akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pemirsa yang berbahagia, 3 hal ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah panggilan untuk jangan takut. Yang kedua adalah julukan Yesus Kristus sebagai yang awal dan yang akhir. Kemudian yang ketiga adalah kuasa Yesus yang bisa memberitahukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sebelum hal itu terjadi. Ketiga hal ini janganlah pemirsa lupakan, karena dengan ketiga hal ini kita akan beranjak kepada ayat yang lain yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-44.
Coba kita ulangi bersama pemirsa. Ketiga hal ini, saya agak lambatkan sedikit. Yang pertama apa tadi? Perintah untuk apa? Betul, jangan takut. Kemudian yang kedua adalah apa? Julukan Yesus Kristus sebagai yang awal dan yang akhir. Dan yang ketiga adalah kuasa Yesus Kristus untuk memberitahukan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau kita sudah mengingat ketiga hal ini, sekarang mari kita membuka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang ke-44, Yesaya pasal yang ke-44, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Beberapa detik saya biarkan Anda membuka Alkitab Anda, Yesaya 44, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Ingat apa yang pertama tadi yang kita ketahui? Jangan takut. Lalu apa julukan Yesus? Yang awal dan yang akhir. Sini pun ada julukan itu. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ayat 7, siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Kemudian ayat yang ke-8. Janganlah gentar dan janganlah takut. Apakah ketiga hal tadi yang kita lihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 ada di sini? Ya, tentu saja. Ketiga hal itu ada di sini. Ada perintah dari Tuhan yang berkata, janganlah gentar, janganlah takut. Julukan Allah ada di sana. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Sama seperti julukan Yesus Kristus, yang awal dan yang akhir. Kemudian ayat ini mengatakan dalam Yesaya 44 bahwa Allah sanggup memberitahukan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang berpengharapan, pada malam hari ini kita bertanya, pertanyaan yang sangat mendasar. Siapakah di atas dunia ini yang sanggup untuk memberikan jaminan kepada orang lain? Jaminan yang dapat dipercaya dengan mengatakan, jangan takut, aku sanggup mengatasi masalahmu. Jangan takut, aku sanggup memberitahukan apa yang akan terjadi kepadamu 10 tahun dari sekarang. Jangan takut, aku akan mengatasi persoalan-persoalanmu. Jangan takut, engkau tidak pernah akan sakit, engkau tidak akan mati. Jangan takut, aku akan memberikan kepadamu hidup yang kekal. Jangan takut, aku sanggup mengatasi apa saja masalahmu. Siapa di atas dunia ini yang sanggup untuk mengatakan segala hal itu? Tidak ada. Alkitab berkata di dalam Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Saya bacakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Firman Tuhan berkata, kita tidak bisa mengandalkan manusia. Pengharapan kita bukan ada pada manusia. Karena manusia adalah ciptaan belaka. Hidupnya tidak lebih dari sebuah embusan nafas. Bagian Alkitab berkata, manusia sama seperti bunga yang mekar tetapi kemudian layu. Sama seperti embun yang kemudian menguap begitu saja. Janganlah berharap kepada manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup berkata kepada manusia lainnya dengan
jaminan yang 100% pasti. Jangan takut, aku akan melindungi engkau. Kita baca coba di dalam Mazmur pasal yang ke-118, Mazmur 118 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Mazmur 118 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan, 2 kali diulangi pemirsa, daripada percaya kepada para bangsawan. Tidak ada satu bangsawan pun, tidak ada seorang pembesar pun, tidak ada seorang yang berkuasa di atas dunia ini yang sanggup mengatakan, aku melindungi engkau, jangan takut, engkau boleh menggantungkan pengharapanmu kepadaku. Firman Tuhan berkata, lebih baik berlindung kepada Tuhan. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang sanggup berkata, jangan takut. Lebih baik percaya kepada Tuhan daripada kepada bangsawan. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang sanggup memberitahukan kepada Anda dan saya apa yang akan terjadi masa sekarang dan masa yang akan datang. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa jauh ke depankah? Saya ulangi, seberapa jauh ke depankah Tuhan atau Allah sanggup memberitahukan masa depan? Saya akan memberikan kepada kita beberapa ayat. Mungkin ini adalah cerita-cerita yang biasa yang sudah sering kita dengarkan. Tetapi kita akan lihat kembali dalam sudut pandang kuasa Allah yang sanggup memberitahukan satu peristiwa di masa yang akan datang sebelum itu terjadi. Pertanyaannya tadi apa? Seberapa jauh ke depankah Allah sanggup memberitahukan masa depan? Sekarang cerita yang pertama kita buka dalam Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14. Saya percaya semua orang Kristen mengetahui akan cerita ini. Bagaimana Yesus dan murid-muridnya mempersiapkan perjamuan Paskah pada hari atau pada malam sebelum Yesus ditangkap. Markus 14 mulai ayat yang ke-12. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah?" "Ya Guru, ini kan sudah mau perjamuan Paskah. Tolong kasih tahu di mana kami boleh mempersiapkan perjamuan Paskah." Lalu kemudian Yesus berkata dengan sangat detail, dia katakan ayat 13, lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, ayat 13. "Pergilah ke kota." Ke kota. "Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air." Jelas instruksinya. Belum terjadi. Yesus hanya katakan, pergi ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan orang yang akan membawa kendi. Bukan kosong kendinya. Ini kendi yang berisi air. Lalu kemudian ikutilah dia. Ayat 14. "Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasuki pembawa kendi itu, pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?" Ayat 15. "Lalu orang itu akan menunjukkan kepada kamu." Jadi Yesus lagi bernubuat ini, lagi menyatakan sesuatu yang belum terjadi. Yesus katakan, pasti orang itu akan berkata sebagai berikut. Yesus katakan, orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Apakah kira-kira yang Yesus katakan ini terjadi atau tidak? Kalian 2 pergi ke kota. Sampai di kota kalian akan bertemu seorang yang memikul kendi berisi air. Lalu kemudian ikut dia. Dia akan masuk ke sebuah rumah.
Nah, pemilik rumah itu kalian tanya, mana ruangan untuk guru dan murid-muridnya? Nanti dia akan tunjukkan sebuah ruangan yang sudah lengkap semua. Dan Alkitab berkata ayat yang ke-16, Markus 14, maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Pertanyaan tadi adalah, seberapa jauh ke depankah Allah sanggup memberitahukan masa depan? Ya, kalau kita lihat cerita ini hanya beberapa jam di depan. Mungkin 2-3 jam di depan, begitu mereka pergi ke kota, ternyata terjadi semua persis seperti yang Yesus katakan. Luar biasa, Yesus sanggup untuk memberitahukan masa depan. Ia sanggup memberitahukan apa yang akan terjadi secara detail. Kemudian contoh yang kedua, masih dalam Markus pasal yang ke-14. Kita ingat bahwa Petrus mati-matian membela dirinya seakan-akan dia bisa tampil sebagai pahlawan yang setia sampai mati. Dengan mengatakan, sekalipun semua orang yang lain meninggalkan engkau, aku tidak pernah akan meninggalkan engkau. Sekalipun aku akan mati bersama-sama engkau, aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Hening sejenak, Yesus berkata kepada Petrus, dalam Markus 14 ayat yang ke-30, Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, Yesus kasih tahu, 2 kali. Dari mana Yesus bisa tahu? Kalau dia bukan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Yesus katakan, malam ini juga Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Luar biasa. Apakah ini betul-betul terjadi? Masih dalam Markus pasal yang ke-14. Seorang bertanya kepada Petrus, bukankah engkau adalah bahagian dari guru tersebut? Bukankah engkau selalu mengikuti dia? Lalu Petrus menjawab, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Aku tidak tahu. Lalu Alkitab berkata, lalu berkokoklah ayam. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir, Petrus sudah bisa mulai merasa, aduh, saya sudah menyangkal 1 kali, ayam sudah berkokok 1 kali. Ini pasti betul ini. Pasti apa yang Yesus katakan akan terjadi. Lebih baik saya stop. Jadi artinya, walaupun Yesus mengetahui masa depan apa yang akan terjadi pada Petrus, tapi bukan Yesus yang membuat Petrus menyangkal. Karena Petrus mempunyai kesempatan untuk berhenti menyangkal. Dia bukan sudah seperti di lock dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali menyangkal Yesus. Kebebasan memilih ada padanya 100%. Tetapi terus dia menyangkal hingga 3 kali. Dan dalam ayat yang 72, bahagian yang terakhir. Pada saat itu, setelah Petrus menyangkal 3 kali, pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Luar biasa. Tapi ini kan hanya beberapa jam di depan. Mungkin ada manusia yang mengatakan, saya kenal kok, ada seorang ahli sulap yang bisa mengetahui masa depan. Dia bisa menebak skor antara kesebelasan A melawan kesebelasan B yang akan bermain 2 bulan dari sekarang. Tapi kita lihat bahwa ini yang dilakukan Yesus bukanlah sulap, bukanlah sesuatu yang direkayasa, tetapi ini adalah pengetahuan yang dimiliki oleh Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan kita. Ia mengetahui apa yang akan terjadi. Cerita tadi mengatakan bahwa Yesus mengetahui beberapa jam di depan apa yang akan terjadi. Tapi coba kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-40, ada satu cerita di sana. Kejadian pasal yang ke-40, bagaimana Tuhan mengetahui masa depan. Yusuf, kenal Yusuf pemirsa? Salah satu anak Yakub. Tahu ceritanya kan? Dia dikhianati
oleh saudara-saudaranya. Akhirnya ia terjual ke Mesir, difitnah di rumah Potifar. Singkat cerita, ia masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara ada juga teman sepenjara, yaitu juru minuman dan juru roti Firaun. Satu malam, kedua pegawai Firaun yang di penjara itu mimpi sama-sama. Besok paginya mereka seperti murung. Yusuf tanya, kok murung? Ada apa? Kasih tahu, siapa tahu saya bisa bantu. Lalu kemudian mereka mengatakan, kami bermimpi. Kami bermimpi tetapi tidak ada yang dapat mengartikannya. Lalu Yusuf berkata di dalam Kejadian 40 ayat yang ke-8, bukankah Allah yang sanggup memberitahukan kepadamu makna mimpimu? Kasih tahu saja, kasih tahu. Nanti Allah kasih tahu maknanya. Kemudian mulailah juru minuman mengatakan, oh, aku melihat ada pohon anggur dengan 3 carang bertunas, kemudian menghasilkan buah yang sangat ranum, yang sudah matang, siap untuk diperas, untuk menjadi minuman yang sangat menyegarkan kepada raja. Lalu kemudian aku membawa itu kepada raja. Ada 3 carang. Dengan hikmat yang datang dari Tuhan, Yusuf berkata, arti mimpimu adalah 3 carang, artinya 3 hari. Dalam 3 hari Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Berapa hari pemirsa hadirin? Berapa hari? 3 hari. Kalau yang tadi Yesus sanggup mengatakan apa yang akan terjadi beberapa jam kemudian. Kalau ini sudah lebih jauh, yaitu 3 hari. Lalu pada waktu juru roti ini melihat bahwa wah, saya harus menceritakan juga. Ini adalah kabar baik. Yusuf, saya juga bermimpi. Mimpi saya adalah saya menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul dan ada berbagai makanan untuk Firaun. Buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari bakul yang ada di kepalaku. Kemudian Yusuf berkata, 3 bakul roti itu artinya 3. Sayangnya, engkau juga akan ditinggikan, tetapi bukan dikembalikan kepada posisimu yang semula. Engkau akan digantung. Dan benar, 3 hari kemudian, Alkitab berkata, maka juru minuman dikembalikan kepada posisi semula, juru roti dihukum mati. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Allah sanggup mengatakan masa depan bukan hanya beberapa jam di depan kita. Ia sanggup untuk mengatakan beberapa hari yang akan terjadi di hadapan manusia. Ia sanggup, dan cerita ini memastikan kepada kita kuasa Allah mengetahui masa depan. Mungkin saya ringkaskan saja cerita berikut tentang Firaun yang bermimpi. Dia bermimpi tentang lembu-lembu yang tambun, ada 7. Kemudian ada 7 lembu yang sangat kurus. Tetapi kemudian, ngomong-ngomong ini ada di dalam pasal sesudah Kejadian 40. Ini di Kejadian 41. Berurutan ceritanya. Lalu kemudian lembu yang kurus ini menelan lembu yang gemuk, tetapi lembu yang kurus tetap kurus. Lalu kemudian ada juga bulir gandum yang gemuk. Lalu kemudian ada bulir gandum yang sangat kerdil. Tetapi pada waktu bulir gandum yang kerdil ini memakan yang gemuk, maka tetap kerdil dia. Lalu kemudian Yusuf katakan kepada Firaun dalam pasal 41 ayat yang ke-16, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dan kita tahu makna mimpi itu. Ya tuanku Firaun, Yusuf berkata, dalam 7 tahun ke depan ini akan ada kemakmuran, kelimpahan panen, akan berlimpah ruah hasil bumi negeri Mesir ini. Tetapi kemudian akan ada 7 tahun kelaparan. Sudah berapa tahun itu pemirsa?
7 tahun tambah 7 tahun, sudah 14 tahun. Allah sanggup memberitahukan masa depan bukan hanya beberapa jam kemudian. Bukan hanya untuk 3 atau 4 hari atau 1 minggu kemudian. Bertahun-tahun, 14 tahun, ia sanggup memberitahukan apa yang akan terjadi. Tapi apakah hanya berjam-jam atau berhari, berminggu, atau 7-14 tahun? Coba kita buka Alkitab kita dalam Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang kedua menceritakan kepada kita sebuah mimpi. Mimpi ini adalah mimpi yang diperoleh oleh Raja Nebukadnezar. Herannya adalah besok pagi dia bangun, dia lupa mimpinya. Tapi namanya juga raja, dia panggil semua orang pintar. Tolong kasih tahu sama saya, tadi malam saya mimpi apa? Bukan hanya itu, tolong kasih tahu sekaligus apa mimpi, apa makna mimpi saya. Dalam hati mungkin orang pintar ini berkata, ini raja yang betul aja dong. Semua orang juga tahu, mimpinya dulu dong dikasih tahu. Baru kami kasih tahu maknanya. Tapi raja itu katakan tidak, kasih tahu mimpinya juga. Lalu maknanya, kalau kalian tidak bisa, maka kalian akan dibunuh semuanya. Ya, ceritanya panjang. Singkat cerita, sampailah berita ini ke telinga Daniel, kemudian ketiga orang temannya. Mereka berkumpul, kemudian mereka berdoa kepada Tuhan, memohon kelepasan. Karena mereka juga termasuk dalam rombongan orang pintar, kalau yang lain dibunuh, mereka pun juga terancam untuk dibunuh. Daniel pasal yang kedua, panjang lebar, menceritakan bagaimana Allah memberitahukan mimpi tersebut kepada Daniel. Daniel datang kepada raja. Kemudian kepada Raja Daniel berkata, di sorga, Daniel 2 ayat yang ke-28, di sorga ada Allah yang menyingkapkan, memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Dia mulai, kepala, pemirsa boleh menyambung sendiri, kepala, betul. Kemudian dada dan lengan, oke, kepala tadi dari emas, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, paha dari besi, kaki dari besi bercampur tanah liat. Lalu pada waktu itu Tuhanku melihat, kata Daniel pada waktu menerangkan, Tuhanku melihat bahwa ada suatu batu yang datang menimpa, batu yang tidak dilepaskan oleh bantuan tangan manusia, menimpa patung itu di kaki. Maka patung hancur lebur, mulai dari kepala hingga kepada kakinya. Lalu Daniel mengatakan dalam ayat yang ke-39, Tuanku, ini maknanya. Yang dari emas itu. Tetapi setelah Tuanku, Daniel sambung, ada kerajaan yang lain yang akan mengalahkan Tuanku, kerajaan yang kedua. Kerajaan yang ketiga akan mengalahkan kerajaan yang kedua. Lalu kerajaan yang keempat yang dilambangkan oleh paha dari besi akan mengalahkan kerajaan yang ketiga. Lalu kemudian setelah itu akan ada kerajaan-kerajaan yang berusaha untuk bersatu dengan berusaha kawin dan mengawinkan, tetapi mereka tidak bisa bersatu. Pada saat itulah Daniel melanjutkan, maka Allah akan mendirikan kerajaannya. Hujung daripada mimpi Nebukadnezar itu adalah kerajaan Allah yang bertakhta selama-lamanya. Saudara sekalian, kitab Daniel ini pun menyebutkan kata Media Persia dalam Daniel pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Media Persia, padahal pada waktu itu Media dan Persia baru mulai menjadi cikal bakal untuk menggantikan kerajaan Babylon. Lalu hebatnya adalah dalam Daniel 8 ayat yang ke-21, kitab Daniel sudah menyebutkan kerajaan Yunani, padahal kerajaan Yunani belum pernah didengar, belum muncul sebagai kekuatan yang besar yang menguasai dunia pada saat itu. Baca saja buku-buku sejarah yang ada di atas dunia ini. Maka buku-buku sejarah itu akan mengatakan pernah ada kerajaan besar yang ada, kalau kita mulai dari Nebukadnezar sebagai kerajaan yang pertama. Dari tahun 605 sebelum Masehi sampai tahun 539. Itulah kekuasaan dari kerajaan Babylon. Dari tahun 539 sampai tahun
331 itu adalah kekuasaan dari kerajaan Media Persia. Dari tahun 331 sebelum Masehi sampai tahun 168 sebelum Masehi, itulah masa kekuasaan kerajaan Yunani. Lalu kemudian dari tahun 168 sebelum Masehi sampai tahun 476 setelah Masehi, itu adalah zaman kekuasaan kerajaan atau kekaisaran Romawi kafir pada saat itu. Dan Yesus lahir pada saat itu. Yesus lahir di zaman kekuasaan Romawi. Dan kitab Wahyu ayat yang tadi berkata, Yohanes yang kekasih, jangan takut tentang masa yang akan datang. Bukankah aku adalah yang awal dan yang akhir? Aku sanggup memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Apa yang akan terjadi dengan gereja Tuhan sampai kepada akhirnya. Jangan takut. Kitab tersebut, kitab Wahyu, ditulis pada masa pemerintahan kekaisaran Roma. Sekarang kita kembali kepada Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-17 tadi. Artinya sekarang sudah semakin jelas bahwa judul pelajaran pada malam hari ini, jaminan Yesus Kristus, jangan takut. Ini semua adalah jaminan yang dapat dipercaya karena Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Yang artinya tanpa Yesus tidak akan ada yang sudah ada sekarang ini. Karena dialah pencipta alam semesta ini. Dan dialah yang akan membawa dunia yang sudah rusak oleh karena dosa ini kepada suatu akhir yang berbahagia. Bila mana kita mau untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita tidak bisa lari dari pengetahuan Yesus Kristus. Apakah yang bisa kita bandingkan pengetahuan kita yang sangat sedikit ini dengan luasnya, dengan begitu hebatnya pengetahuan Allah kita yang mengetahui bukan saja sejarah, tapi mengetahui masa sekarang dan juga Ia mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nubuatan di dalam kitab Daniel tadi, di dalam kitab Wahyu ini, secara garis besar semuanya mengatakan akan berujung kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang akan kita pelajari beberapa malam yang akan datang. Jangan sampai Anda kehilangan kesempatan tersebut. Semuanya berujung kepada suatu saat yang sungguh indah dan mulia, di mana kita boleh bertemu dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, di mana dosa ini akan dihapuskan, di mana tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi duka cita, tidak akan ada lagi kematian atau sakit penyakit, semuanya akan indah bersama Tuhan. Ia yang mengetahui masa yang akan datang, dari masa yang lalu dan masa yang sekarang. Ia yang mengetahui bagaimana dunia ini akan berakhir. Dialah yang mengatakan, aku adalah yang awal dan aku adalah yang akhir. Janganlah kamu takut. Sebagai penutup saya akan bacakan kepada kita suatu ayat yang sifatnya sangat pribadi kepada para pemirsa, kepada saya, dan semua yang ada dalam studio ini. Ini terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-139. Ayat yang mengungkapkan pengakuan Daud tentang luasnya pengetahuan Allah kita. Mazmur 139. Saya baca mulai dari ayat yang pertama dan nanti saya akan berhenti pada ayat yang ke-7. Saya harap pemirsa sudah juga siap Alkitab Anda. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dan aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, oh Tuhan, semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu
di atasku, ayat yang ke-6, terlalu ajaib. Terlalu ajaib. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan pemirsa yang berpengharapan? Pada malam hari ini, Tuhan Yesus Kristus memanggil Anda. Ia berkata kepada Anda, Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku mengetahui apa yang akan terjadi di atas dunia ini. Akhir dunia ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang akan membawa upah kepada mereka yang percaya kepadaku, demikian firman Yesus. Datanglah kepadaku. Aku mengetahui hatimu. Aku mengetahui jalan pikiranmu. Bahkan sebelum engkau mengucapkan perkataan, aku sudah mengetahuinya. Engkau tidak bisa lari jauh daripadaku. Kemanakah engkau bisa menghindar dari hadiratku? Aku bisa menjangkaumu. Tanganku tidak kurang pendek untuk menolongmu, untuk menjangkaumu, sampai aku boleh memegang tanganmu dan menuntun aku dan menuntun engkau melalui waktu hidupmu, hingga engkau boleh bersedia menyambut kedatanganku yang kedua kali. Pemirsa, biarlah bila mana engkau rindu untuk menerima panggilan Yesus, menyerahkan hidupmu kepada Yesus Kristus yang mengetahui hatimu. Menyerahkan hidupmu kepada Yesus Kristus yang mengetahui kehidupanmu. Yang menyediakan bagimu sesuatu yang indah pada masa yang akan datang, bahkan sekarang ini. Bila mana itu adalah kerinduanmu, marilah kita tunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh ajaib pengetahuanmu. Sungguh luar biasa betapa luas dan dahsyatnya ya Bapa. Terima kasih karena kami mempunyai Allah yang mengetahui masa depan. Allah yang sanggup memberikan pengharapan. Allah yang memberikan jaminan yang pasti agar kami tidak takut. Bapa kami yang bertahta dalam sorga, biarlah setiap pemirsa yang sementara berdoa menyerahkan hidupnya kepadamu, satukanlah doa kami semua menjadi suatu persembahan yang harum, yang berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Ampunilah dosa-dosa kami, selimutilah kami dengan kasih karunia-Mu. Peganglah tangan kami, tuntunlah kami berjalan dalam dunia yang tidak berpengharapan, dalam dunia yang tidak menentu ini, agar kami boleh berjalan dengan pasti bersama dengan Engkau hingga Maranatha, bila mana Yesus datang pada kali yang kedua. Kebahagiaan, kasih Allah, berkat yang indah, kiranya menjadi bahagian para pemirsa dan semua yang hadir di studio pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, ku tahu kapan